Nang ndi iki? Oh itu kan dalan sih. Kanan lah ya. Iki buntu kok. Iki kanan. Asul kayu ngalangi tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Kali ini masih bersama saya Idris Firmansyah dalam segmen Berbincang dengan Narasumber. Kali ini kita kedatangan tamu yang bernama Mbak Nuri. Mbak Nuri ini seorang wanita karir. Ya seperti biasanya ketika kesibukan di kantor, di perkotaan itu sering melanda ya, otomatis membutuhkan waktu refreshing. Dan biasanya Mbak Nuri ini mengagendakan misalnya 1 bulan sekali itu untuk naik gunung, untuk merefresh pikirannya seperti itu. Dan tentunya ketika Mbak Nuri ini melakukan perjalanan-perjalanan di gunung, mendapatkan suatu pengalaman mistis yang mungkin nanti bisa diambil hikmahnya oleh teman-teman semua. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Kembara Sunyi. Assalamualaikum Mbak Nuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, Mbak Nuri ini kan sebagai wanita karir, pekerja keras lah ya. Kan seringkali untuk wanita-wanita seperti Mbak ini mengalami kesibukan yang luar biasa, betul nggak? Iya. Kira-kira mengatasi kesibukan itu seperti apa gitu? Ya biasanya itu saya sempatkan itu ya walaupun tidak sering, karena hobi saya naik gunung. Jadi sebisa mungkin kadang tetap berusaha ya ini untuk naik gunung ya, meskipun nggak lama ya, mungkin sehari 2 hari kayak gitu, tapi nggak terlalu sering juga sih. Istilahnya kalau anak-anak sekarang itu ngadem. Nah ya ngadem, memang wiskit nomi senengane munggah gunung Mas. Iya, betul. Mungkin kan biasanya teman-teman kalau naik gunung itu seringkali mendapatkan pengalaman, entah itu pengalaman dari segi perjalanan ataupun pengalaman secara spiritual seperti itu ya. Mungkin ada nggak kisah-kisah yang pernah dialami Mbak Nuri waktu naik gunung? Pernah sih Mas. Ini kebetulan terakhir kemarin, sekitar 1 tahun yang lalu lah. Waktu itu kan aku ada temen dari daerah Mojokerto. Sebut saja Mas Bayi ya. Iya. Waktu itu sempat ya kita masih sering kontak lah. Waktu itu ada rencana mau naik gunung, mau ngajak Mas Bayi. Waktu itu direkomendasikan, ayo munggah nang Anjasmara ae. Iya. Kayak gitu. Lah kan aku sebelumnya itu juga pernah ke sana, cuman waktu itu ada acara recovery day waktu itu. Cuman aku ndak naik, jadi hanya di sekitar base camp aja karena ada acara itu. Kemudian saya putuskan buat oke, ya udah Mas, ayo aku pengen ke sana. Waktu itu sebenarnya sudah ditawari sih, kan pegunungan Anjasmara ini namanya pegunungan kan banyak puncaknya. Waktu itu sempat dia bilang, nang kene lho ndek-ndekan. Cuman waktu itu nggak tahu kenapa aku kok kepingin yang rada atau titik elu. Jadi yang Anjasmara itu kan kalau dari base camp jadi naik ke atas itu ada yang namanya Pandan Arum ya, biasanya di situ untuk tempat camp.
mauku yang agak ke atas dikit itu, kalau Mas Bayi bilang sih Puncak Semar. Puncak Semar. Rencananya begitu. Terus dia bilang, ya wis terserah sampean aja. Ya akhirnya tak putuskan untuk naik. Waktu itu ya sempet sih izin sama suami, cuman dadak waktu itu izinnya. Tapi ya seperti biasa kan aku suka naik gunung. Jadi istilahnya kan mau ndak mau dia juga ya wis lah, udah lo gitu. Pengertian ya? Udah lo gitu kan. Waktu itu akhirnya tak putuskan, aku berangkat. Aku ngajak temanku satu kantor waktu itu. Nah, temanku ini dia juga suka naik gunung. Waktu itu, oke, rencanaan berangkat kapan? Waktu itu kalau nggak salah Jumat, hari Jumat, Sabtu, Minggu. Akhirnya kita berangkat hari Jumat sore. Nah, berangkat dari rumahku, terus bareng naik motor satu gitu loh maksudnya Mas. Boncengan ke Mojokerto. Kemudian di sana ketemu sama Mas Bayi, janjian ketemu di daerah Mojokerto. Setelah dari situ, terus ya prepare. Kemudian ya sempat makan sih waktu itu. Habis itu oke, langsung kita ke base camp aja. Ke base camp Anjasmara waktu itu. Kita berangkat bertiga. Aku sama temanku tadi ya, sebut saja Raul ya namanya ya. Jadi aku boncengan sama Raul, Mas Bayinya bawa motor sendiri. Sampai di tengah jalan, waktu itu jalan sudah mulai naik turun karena habis hujan, jadi jalan lumayan licin waktu itu Mas. Terus kayak apa ya? Kayak merasa kayak berat gitu loh, waktu dalam perjalanan itu. Lalu saya putuskan untuk, kon mudono, kamu boncengan sama Mas Bayi ayah, aku tak sendiri, aku tak dewean gitu. Ya oke Mbak. Akhirnya dia boncengan sama Mas Bayi. Waktu itu Mas Bayi juga bilang, nggak sampean ta, ambek aku gitu. Terus aku bilang, nggak apa-apa Mas, aku bisa nggak dewe, gitu. Aku bisa bawa sendiri. Nah, waktu itu aku di depan posisinya. Itu perasaanku ya. Aku jalan biasa, bawa motor itu biasa. Tapi kata mereka, aku ngebut. Ya itu anehnya di situ. Cuma waktu itu jalan mulai naik, turun, terus pas tanjakan mau turunan itu, sekian detik itu, aku lihat depan itu jalan nggak ada. Jadi kayak apa ya Mas? Kayak putus gitu. Jadi gelap. Jadi kayak gambar gitu. Sini jalan yang tak lalui. Separuhnya itu hitam, nggak kelihatan. Itu sepersekian detik pas mau turunan, tajam turunannya lumayan. Refleks itu aku ngerem langsung motor itu. Terus aku astagfirullahaladzim, tak lihat loh, kemana jalannya. Terus aku ya sempat mikir, astagfirullah, kelihatan lagi jalan. Jadi sepersekian detik itu kayak hilang loh Mas, jalan itu kayak nggak kelihatan. Terus aku sempat langsung kayak apa ya, kayak ada yang apa ya, kayak dijelep gitu loh, langsung kaget gitu, langsung deg-deg gitu, hati sok berdebar. Itu nyebut aku, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kayak nggak apa ya, antara percaya nggak percaya. Iya gitu, langsung ya refleks aja Mas, langsung aku jagang dua-duanya, motor tak rem dua-duanya. Terus aku teriak, Raul, mandek gitu. Akhirnya Raul berhenti kan, depan. Terus saya ente nih. Akhirnya Raul naik lagi, dia udah turun kan waktu itu. Aku masih yang mau nurunnya di atas itu. Dia akhirnya jemput aku ke atas, aku disuruh turun, dia yang gantiin aku naik motor. Akhirnya aku boncengan sama Mas Bayi tadi. Terus dia bilang, ya Mas Bayi sempet tanya sih, opo Mbak gitu. Bu Mas, aku mau sempet gak ketok dalani. Ya wis. Akhirnya ya wis nyebut aja sing akeh. Ya wis, udah kita jalan lanjut, kita ke base camp. Waktu itu aku nyampe base camp sekitar jam 10 malam. Jam 10 malam nyampe base camp, gak ada orang sama sekali Mas Idris. Aku pernah ke sana itu kan pas ada acara mungkin ya. Jadi rame. Jadi waktu itu pas hari kerja juga kan, Jumat maksudnya, itu belum weekend kan, istilahnya masih Jumat gitu. Gak ada orang sama sekali, terus gelap banget, jadi sekitar itu nggak ada.
lampu ataupun penerangan apapun, cuma ada satu warung, ada lampu dari dalam itu nyala. Nah di situ aku sempat kaget, aku langsung kok ini, kok gak kayak biyen gitu, kok gak kayak dulu. Aku pernah kesini gak kayak dulu, kok sepi banget gitu loh. Itu aku sempet kayak kaget Mas Idris. Memang langsung, loh kok ini gitu. Akhirnya ya wes aku disuruh tunggu situ sama Mas Bayi karena aku masih ada satu lagi temanku, ya orang anak penduduk situ sih, namanya Zaki. Mas Bayi jemput Zaki, aku sama Raul ditinggal di situ. Nggak lama Mas Bayi datang sama Zaki, akhirnya kita prepare. Sebelum berangkat itu yang punya warung yang kita titipi motor itu keluar. Mas Bayi sih panggilnya Pak Man. Pak Man panggil Pak atau Cak gitu, pokoknya namanya Pak Man gitu. Dia dari arah depannya warung itu ngeliati aku itu kayak, terus berpaling lagi, habis ngeliat gitu berpaling lagi. Kan orang kan kalau dilihat itu kan kayak ya apa rasanya ya, saya oh ini lah pusing dulu ya aku kan gini. Tak lihat balik kan, tak lihat balik gini, orangnya malah buang muka. Buang muka. Itu di situ aneh aku. Terus aku pamitan. Oh udah mulai prepare ya, udah selesai terus mau berangkat lah. Aku pamit lah. Pak titip sepeda ya, titip sepeda. Lu nggak menisuk aja ta, katanya gitu. Nggak wis bengi iki langsung BE isok langsung ngecamp nang Pandan Arum. Niatnya seperti itu. Oke. Akhirnya udah kita doa. Mulai jalan. Nggak lama itu hampir sekitar 10 langkah masih belum jauh dari base camp kok. Udah mulai agak naik. Kakiku sama pundak ini beratnya minta ampun Mas Idris. Aku tuh terakhir itu kan naik itu masih bisa ya ke Semeru itu. Nggak seperti itu. Maksudnya itu kok aneh gitu lah. Aku ya sering naik tapi nggak sampai kayak ngono, nggak sampai kok berat ya. Akhirnya Mas Bayi tahu apa Mbak gitu. Kenapa Mbak gitu. Gak ero Mas apa ya kok kayak wabot gitu. Terus oke. Ngene apa tasnya tak gawe. Nggak usah Mas, nggak usah aku sih iso gitu ya. Nggak usah. Aku masih bisa yuk lanjut. Paling depan itu kan Zaki. Terus belakangnya itu Raul, aku, belakangku baru Mas Bayi. Berapa langkah gitu aku berhenti, berhentinya nggak hanya berhenti gini, lama Mas Idris. Kayak berat aku itu, apalagi pas masuk ke hutan pinusnya. Itu kan mulai agak nanjak. Aku sampai kok gini yo. Nafas itu kayak wis gak nutut gitu. Ngos-ngosan numem. Kenapa sih aku gini tok? Tapi tak paksa ya aku jalan. Akhirnya aku nggak kuat kan. Terus Mas Bayi, Mbak, tasnya sampean tak bawa aja. Sampean nggak apa-apa, tak nggak apa-apa. Akhirnya Mas Bayi bawa 2 tas. Aku bawa orang tok wis jalan gitu. Itu loh masih berat Mas Idris. Masih sama. Itu malah sampai menggos gitu. Apa Mbak? Gak ngerti. Sampai nggak sok ngomong aku. Saking nggak sok. Aku gitu. Akhirnya jarak berapa ini ya meter itu ada kayak dataran. Istilahnya sik mandek sik nang gini gitu. Istirahat sik nang gini. Itu kayak pertigaan gitu. Jadi nanti kalau kita ke kiri itu kita nyampe di perkampungannya warga lah istilahnya. Kita kalau mau naik ke kanan tuh. Pas di pertigaan situ berhenti. Ini aja istirahat dulu. Aku sampai gini, kok wedo sih, nggak kayak biasa ya ini. Baru kali itu aku naik, terus kayak nggak kuat, kayak aku bawa apa gitu. Padahal yang aku nggak banyak bawaanku. Mau kita ngecamp cuman berapa hari, Jumat, Sabtu, Minggu kita udah pulang. Jadi bawaanku nggak terlalu banyak. Tapi kok berat aku, cuman aku batin nih. Udah istirahat, mau lanjut jalan langsung hujan deres Mas Idris. Hujan itu deres. Akhirnya kan mau nggak mau kita ini tuh. Akhirnya buka tenda. Nggak buka tenda Mas Idris. Apa itu? Flysheet. Nah, flysheet itu. Flysheet
Udah selesai kita berteduh. Ditunggu sejam 2 jam, nggak terang-terang. Sampai temanku yang Raul itu mungkin karena capek atau apa nggak ngerti, dia sebelum jemput aku dari rumahnya ke rumahku itu sudah kehujanan dia itu. Posisi dia datang ke rumah itu udah basah kuyup, sampai tak suruh ganti baju. Terus di situ kehujanan lagi. Aku takutnya kundang loro, ngedrop. Tapi yus nggak apa-apa, jadi dibuat tidur sama dia. Turu Raul, nggak banyak ngomong dari tadi, dia diem aja tidur. Tinggal aku bertiga itu sempat ngobrol, terus nggak lama mas baiknya, kok nggak terang-terang ya mbak, ditunggu habis mas gitu. Akhirnya dia ketiduran juga. Tinggal aku sama Zaki main game. Tak tanyai, Zak masih ada sinyal tak? Masih ada mbak. Itu aku masih sempat bikin status itu aku. Ya foto tapi ngawur. Semuanya tak jepreti gitu. Tak bikin status biasa, status di WA gitu. Ngeri gitu toh. Terus tak lihat itu kok nggak ada yang lihat kan. Ya wis lah gitu. Dataku tak matikan lagi. Pikirku kan aku butuh buat kameranya nanti. Ya wis lah tak matikan dataku biar awet baterai. Udah sampai jam berapa itu ngerecek aja, jadi nggak berhenti hujan. Aku sendiri akhirnya kecapean toh. Terus aku berusaha tidur tapi nggak bisa tidur, nggak bisa. Sampai denger ayam itu loh berkokok. Masya Allah, jam berapa ya? Tak lihat jam itu sekitar jam 3-an lebih. Aku nggak bisa tidur. Akhirnya tak paksa itu aku denger azan subuh, sholat itu aku baru bisa. Tak lihat anak-anak kok, teman-teman kok tidur semua, ya wis aku berusaha untuk tidur gitu aja wis. Terus ya sak seliutan dong, mas sholat terus agak pagi lah, sekitar jam 5 lebih lah sudah mulai kelihatan terang gitu kan pagi. Nah, terus habis itu teman-teman bangun, beres-beres. Wis ayo saiki munggah sampai isu rek. Gitu kan akhirnya. Ya wis nggak apa-apa, wis santai aja, kita santai, nggak ngejar target apa-apa, kita santai gitu ya. Oke. Aku pamit mau kencing. Masih aku belet pipis, tak bilang gitu. Aku mau kencing dulu. Aku jauh dari anak-anak. Aku agak jalan ke sana, agak di balik pohon besar itu. Ya seperti biasa kan kalau kita naik gunung kan harus gimana etikanya kan. Nah, nyuwun sewu seperti itu, amit-amit. Udah selesai, pas selesai mau balik ke anak-anak mau menjemput, itu aku dengar ada kayak suara itu perempuan, kayak seusia anakku lah, jadi kayak remaja gitu. Itu dia ngomongnya itu awas gitu loh, kayak teriak itu keras tapi cuman kayak dari jauh gitu mas, tapi jelas mas Idris. Itu tuh waktu itu aku loh sopo rek. Gitu aku sempet pas nyamperin anak-anak itu sempet tak tanya gitu loh, emang ono sing krungu nggak? Cuman nggak ono sing ngereken aku mas Idris, nggak ada yang menghiraukan, semuanya beres-beres tas ini. Ya wis aku nggak tanya lagi yang kedua kali, aku ya wis diem gitu toh. Akhirnya aku lanjut toh jalan. Nah di situ anehnya tambah lama itu beratnya minta ampun wis. Kayak wis nggak kuat gitu. Ya tak pikir dewe, kenapa sih aku gini? Sempet itu sebenarnya pas habis ngelewati ada jalan itu mau ke, kalau kita nganan ya itu ada air terjunnya Mas Idris. Jadi kita turun terus nanti naik lagi itu ada air terjun di situ itu. Tapi kita jalurnya harusnya kan lurus. Itu aku sempet mau ke air terjun. Iya. Lah belakangku kan Mas Bayi. Mbak salah Mbak. Oh iya Mas. Ya kayak kebleng gitu. Iya. Tapi aku lanjut aja jalan guys. Terus nyampe nggak jauh dari situ ya. Itu aku ono satu aku ngerasa itu ada kayak perempuan. Jadi kadang nek aku terus tak gini lagi. Sopo ya? Tapi itu sekali itu tok habis ngelewati air terjun. Jadi seperti kayak ada perempuan gitu mas.
sak kelebatan gitu kan. Terus iya. barang dingin namanya loh kok wis gak ono. Tapi setiap perjalanan, maksudnya selama perjalanan itu aku terus denger yang orang tadi, anak tadi ngomong awas gitu ya, sambil teriak gitu. Jadi aku batin sakjane sopo sih ket mau kok bengok. Apa arek krungu apa aku tok gitu. Apa hanya aku aja yang denger. Ya wis aku diem. Ya wis, jalan terus. Terus pinginnya itu aku pingin jalan itu sendirian Mas Idris. Aku nggak seneng kalau anak-anak deket sama aku. Jadi jalan gitu ya. Terus gini, kon DCO gitu. Maksudnya kamu duluan. Terus aku tak neng bure. Kalau seperti itu, enak jalan gue Mas Idris. Enteng. Ya aku nggak tahu kenapa aku nggak ngerti. Enteng Mas Idris. Tapi yang ngono, jadi kayak ada jalan mau kemana aku kudu tak lewati ya. Jadi mau tak, ya nanti kalau kelihatan kepalanya anak ya, udah di depan itu kan, ada kepalanya mungkin Raul atau Zaki gitu kan nungguin. Berat lagi rasanya. Jadi mau jalan itu, ini monggo Mas, diem lama gitu, istirahat lama gitu. Wis, nggak apa-apa Mbak, nggak apa Mas. Wis sama duluan aja aku tak neng buri. Ya wis, aku rumongsokan kalau ada orang di belakang kan, ngerasakan ada Mas Bayi gitu loh maksudnya. Berat jalanku itu. Aku tuh kan orangnya yang nggak peka sama Mas Idris, nggak isok lah ngerasain ada seperti itu. Iya. Dan baru kali ini saya naik ngalami seperti ini. Jadi aku ngerasa kayak batin nih. Aku biasa aku naik munggah lo gak tahu. Sing aneh-aneh gitu. Kok siji sih kok bedo. Tapi tak batin nih. Tapi terus lanjut aku jalan. Akhirnya beberapa kali tuh Mas sama DCO ya aku mesti di belakang sendirian gitu. Kayak gitu rasanya enak, tenang, jalanku lancar, enteng gitu. Nanti kalau kelihatan siapa yang nungguin aku gitu, wis mulai berat lagi. Itu yang ngomong awas itu terus Mas Idris. Setiap perjalanan. Jadi kan aku kayak mencari kan suara itu dari mana. Sopo sih ngomongnya ya? Suaranya cewek, cewek ya aku tok ya kan. Teman-teman kita berempat, cowoknya ceweknya aku kan yang 3 cowok. Ki suarane sopo wong wedok maneh ya. Terus aku sempat mikir, ya wis lah, gitu tuh. Tapi itu terus di telinga itu 17. Akhirnya itu kalau nggak salah di Umpak Wolu ada kayak dataran, ada bekas. Aku nggak tahu ya, itu mungkin bekasnya ya katanya Mas Bayi sih dulu ada kayak benteng. Jadi udah runtuh gitu loh maksudnya, tinggal batu-batuannya. Di situ kita istirahat. Dari situ itu aku sebenarnya sudah pengen pulang. Aku nggak ngerti kenapa, jadi aku mesti dalam hati, cuman dalam hati aku pengen mulai wis. Kayak aku nggak kuat kayak gitu. Cuman aku nggak berani ngomong. Jadi aku sendiri pun ya kepingin yang merencanakan naik yang saat ini kan aku tuh. Jadi kan wong aku dhewe sing kepingin kok aku dhewe sing batal. Cuman memang rasanya beda. Akhirnya cuman tak pendem sendiri wis. Teman-teman ya kayak nggak ada apa-apa, biasa. Koyo itu aku aja yang aneh gitu Mas. Ternyata sampai di Umpak Wolu terus Mas Bayi itu mulai kayak ngerasa gitu, Mbak sama nopo sih kok koyo kok sanggupin nemen gitu loh. Nggak ngerti aku Mas. Pundak, kaki iki burate setengah mati. Sik sanggup apa enggak? Itu dalam hatiku asli itu aku gak kuat kayak gini. Wah botin nemen aku nggak kayak gini biasa ya. Terus tapi sungkan satu ya aku juga kepingin gitu loh. Aku masih pingin perjalanan ini masih tak ini nggak apa isok masih lanjut aja. Akhirnya terus jadi kayak ngerasa ono sing ya nggak ngerti ya Mas ya, aku kan nggak ngerasa seperti itu. Mungkin ada yang berusaha mencegah atau gimana, aku yang nggak ngerti.
Jadi mungkin ada peringatan yang tadi dia bilang awas gitu. Cuman aku kan nggak menghiraukan terus saya. Akhirnya sampai di savana itu Mas Bayi bilang, sebentar lagi loh sudah padang savana. Nanti kita lewat savana terus hutan bambu terus nggak lama nanti Pandan Arum. Ya, oke, wis. Dari situ pikiranku mungkin deket lah gitu. Naik terus gitu. Karena ya itu tadi aku ngerasa berat, jadi aku sendiri juga ngerasa perjalanan ini tuh kayak wabot. Jadi nggak teko-teko Mas, nggak nyampe-nyampe. Lewama. Sampai di padang savana itu yang tadinya tak pikir itu rumput yang hanya semata kaki itu. Itu enggak. Jadi rumput itu sampai setinggi aku gitu. Sampai setinggi kepala, nggak kelihatan jalannya sama sekali. Dan itu tajam. Waktu itu kan aku pakai lengan pendek gitu kan, nggak pakai daleman, nggak pakai. Mau tak pakai jaket gitu ya, sumuk. Wis biarin aja. Jadi jalan tahu terus saya. Jadi ya kayak di silat, seruwata gitu. Akhirnya setelah ngelewati itu tuh, pas masuk di hutan bambunya, pas savana terakhir masuk ke hutan bambu, perutku itu kayak diapa nih Mas Idris ya, sakit itu setengah mati, kayak dipelwentir gitu loh, sakit perut itu. Ini apa sih gitu, terus Mas Bayi itu sama nih apa sih Mbak kok heran aku aneh, ket mulai mabengi sampai sampai sekarang itu kok kayak ya apa ya, sampe ketok wajah itu wis pucet drop gitu. Wis gini ae, istirahat kene sih, istirahat di situ. Nah terus masak gitu ya gitu. Waktu itu dibikinkan mie, terus akhirnya makan, kan belum sarapan tadi ya, habis bangun tidur yang kehujanan pagi itu kan belum, masih kita makan roti tok ya. Akhirnya saya nggak mie sih, istirahat, kita pikirkan lagi. Oke. Wis nyampe di situ itu aku tuh malah ngomong gini, ini ki enak yo, mudun nang nisor, maem nang maksop. Di dekatnya base camp itu ada warung penyetan, yang jualan itu namanya maksop. Aku dulu tuh pernah waktu acara Recovery Day itu habis acara terus makan di situ. Aku tuh malah di atas tuh ngomongnya gitu. Mas Bayi kan ketawa. Loh Mbak Saman tuh yang maunya kepengen naik, sudah di sini mau kurang dikit lagi loh, kok minta malah makan di bawah. Loh, terus ngomongnya ganti lagi. Sopo sih kepingin ngomong nang Nisar? Enggak, aku pengen ngopi nang kene. Jadi ngomong itu kayak habis A, habis B. Bingung Mas Bayi ini. Wis ngene wis ngedekno tenda nang kene gitu. Wis kita dirikan tenda di sini, istirahat di sini. Tidur di sini wis. Sebenarnya eman loh, ini paling cuman sedikit lah karena mata airnya di Pandan Arum, Mbak. Kita sudah kehabisan air. Cuman mau naik ini wis beratnya minta ampun aku. Terus karena aku ada keinginan, ya wis oke lah enak Pandan Arum wis gak apa-apa. Udah mau prepare, berubah lagi pikiranku. Terus perut ini Mas kayak dipeluintir gitu loh. Aku Masya Allah, ini kena apa sih aku gitu? Apa aku itu sakitnya minta ampun itu. Akhirnya aku demam di situ. Panas, kelihatan dari muka itu merah. Mas Bayi tanya, "Lu, wajahnya kok wabang aman loro ta?" Pegang itu panas. Wis gini. Kita dirikan tenda di sini, bermalam di sini. Aku mungkin sama Zaki ke Pandan Arum ngambil air. Akhirnya temanku yang satu tadi Raul ikut juga. Akhirnya aku sendirian toh. Ya wis aku masuk di tenda, ada habis makan tadi kan. Terus aku minum obat sama vitamin, tak minumin itu. Aku sempat bawa obat-obatan kan. Terus tak minum, tak buat tidur. Itu badanku panas Mas Idris. Itu sekitar mungkin jam 4 sore kalau nggak salah, jam 4-an. Terus anak-anak ke Pandan Arum ngambil air. Balik itu kalau nggak salah mau maghrib itu balik. Aku dengar kok arek datang. Terus tak lihat. Terus Mas Bayi coba lihatan Mbak Nuri masih demam nggak gitu. Akhirnya aku, iya Mas, sih panas gitu dibilang gitu. Ya wis lah, mau wis maem lagi dah gitu. Nggak wis Mas, tak buat tidur aja. Gitu. Oke tidur.
pas maghrib hujan itu langsung kayak diguyur deweres itu masih terus deweres wis sak pole wis. Akhirnya kan waktu itu tendanya 3, Mas Bayi sama Zaki, aku sendirian, Raul sendirian. Aku di tengah tendai. Sebelah sini Raul, sininya Mas Bayi. Ini tak buat tidur. Habis tak buat tidur itu ya wis tidur. Akhirnya aku terbangun jam 8. Jam 8 malam aku pengen kencing. Pengen kencing aku keluar. Aku mau keluar itu masih mikir, tak buka tenda itu, Masya Allah gelap ya. Aku cari senter, udah nemu, keluar aku. Jarak mungkin sekitar 15 atau 20 langkah lah, agak jauh aku. Itu posisi masih hujan, tapi karena aku nggak kuat nahan kencing kan, nekat aku keluar. Hujan, gelap, pakai senter, agak jauh gitu. Terus aku amit-amit lagi kan, terus aku kencing. Setelah selesai, balik lagi ke tenda. Tak buat tidur lagi. Habis itu sekitar jam 2 malam sekitar. Pokoknya aku lihat HP itu masih sempat tak nyalakan HP ku itu jam 1.52. Karena boleh kencing lagi. Sepi sudah nggak, hanya kedengeran ini loh, kayak bambu itu apa sih kalau kena angin kan krek. Nah gitu ya, dia kayak daun itu. Nah ya. Terus aku kebulet itu. Terus lah aku tak keluar ya. Aku nyari senter. Nggak ada. Loh, senterku mau nang dia gitu. Masya Allah ya opo iki masa aku pipis nang tenda gitu. Aduh, yes. Terus nggak kuat aku, masih terus tak buka tenda aku keluar, nggak pakai bawa senter aku. Langsung aku keluar tenda agak jauh, aku pipis di situ. Habis pipis, terus aku lihat sekitar gini loh. Baru nyadari itu, sama tahu suasana pagi. Pagi, ya seperti pagi, seperti sudah siang gitu maksudnya. Jadi kelihatan semuanya. Baru aku selesai kencing itu langsung aku gini. Loh, astagfirullahaladzim, lah kok wes isuk gitu kan. Lah aku kan tadi kan pokoknya minggir gitu kan, pikirku malam. Nah, anak-anak ya wis nggak ada orang kan istilahnya gitu. Aku langsung cepet-cepetan. Loh, lah kok wes isuk gitu kan. Aku cepet-cepetan masuk tenda. Habis masuk tenda, kaki pertama aku plek itu langsung nginjekin loh apa itu senterku tadi. Oh iya. Loh, ikhlas senterku mau gitu. Aku langsung masuk, tak tutup lagi kan, tak tutup lagi. Aku tuh sampai nggak yakin ya, HP ku tak nyalain lagi. Loh bener jam 1.55. Tadi mau keluar tenda kan jam 1.52. Iya. Jam 1.55 bener. Terus nemu senter tadi kan, tak buka tasku. Jam tanganku tadi kan tak copot. Tak lihat juga. Iya bener jam 2 kurang, jam 2 kurang ini masih an. Tapi kok wis isu. Aku kan penasaran tau, tak buka lagi tendaku. Terus aku ngeliat keluar gini. Loh, astagfirullahaladzim, poteng masih terus. Poteng. Jadi tadi aku pas pipis itu persis kayak pagi itu, kayak udah siang itu loh. Aku ya itu baru nyadari, terus aku masuk tenda, tak buka lagi terus gelap masih terus. Astagfirullahaladzim, apa ya aku mau gitu. Di situ tak pikir itu sampai aku. Terus aku iso nggak sih aku kudu turun ya, nggak ngono aku besok pusing gitu loh kepala aku. Akhirnya mau tak paksa tidur mungkin nggak lama sih, terus paling sekitar berapa menit itu aku dengar kayak ada musik dangdut. Kan apa ya, tanahnya itu kan yang dibuat mendirikan tenda kan nggak sebegitu besar ya, kayak gini, terus sininya itu kayak jurang gitu kan, tapi kan tumbuhannya bambunya kan mulai dari bawah itu kan minggir, jadi aku dengarnya itu dari arah belakangnya tenda. Musik dangdutan itu loh, kayak orang punya hajat tuh. Ya kedengeran orang ngomong-ngomong. Iya, banyak orang ngomong-ngomong kayak orang komunikasi seperti biasa gitu ya. Ada musiknya, ada kayak kledik-kledik piring sama sendok gitu, terus ada orang-orang ngomong gitu. Sampai tak gini kan di pinggirnya tenda itu. Sopo ndek gawe. Siapa yang punya hajat gitu lah. Aku cuman gitu toh. Tapi terus aku nyadari kan iki jam piro iki. Siapa? Apa anak-anak nyalain HP? Tapi yang masuk saya biasanya musik dangdut ya dangdutan aja kan. Itu ya ada orang-orang ngomong, ada. Jadi kayak rame gitu loh. Terus
mulai aku ngerasa kayak merinding itu. Aku kan nggak pernah tuh mengalami pengalaman seperti itu kan, nggak pernah, baru itu kan. Jadi aku takut kan Mas Idris. Aku takutnya itu tiba-tiba ada yang muncul gitu loh. Wes aku gitu toh. Akhirnya baca-baca itu sambil tidur, sambil baca-baca wis ayat kursi, kulhu itu tak baca semua wis sambil tak buat tidur. Akhirnya terus nggak kerasa kan pagi aku dengar ada suara Mas Bayi. Tak intip lagi, oh ya bener, iki wis isuk ya bener, ya, udah pagi. Tak lihat HP ku ya bener udah jam 6-an. Aku keluar, terus aku tanya, Mas Bayi, tadi malam nyalain HP tak? Ya. Enggak Mbak, gitu. Jaki, enggak, HP ku mati kok. Dia bilang itu. Raul, HP-mu ngambil dangdutan lah. Enggak, sopo nyelakno, aku enggak dangdutan nih bilang gitu. Enggak Mbak, jam piro sih? Jam 2. Enggak, kerungu-kerungun paling. Ya wis, ya sudah. Tak pendam sendiri itu. Akhirnya dari situ sempat ditawari lagi. Kan pagi ta? Sarapan, masak mie, ya dibikinkan kopi terus gimana Mbak? Ini lanjut apa turun? Saya bilang gitu. Dari situ ada pikiran aku pengen lanjut. Yus, coba sih ayo lanjut Mas gitu. Udah tak putusin lanjut ya. Namanya perut ini langsung kayak dipelintir gitu, langsung perutku itu langsung dipelintir itu. Itu Masya Allah aku gini. Apa? Gak kuat aku. Wis gak usah wis mudune wis Mas. Aku dikune aku sakit di atas ya. Wis kalian semua ya repot gitu loh. Wis Mas, aku daripada memaksakan naik ya mungkin ini sih gorong rezekiku tak bilang gitu. Mungkin waktunya nggak tepat atau apa aku yang nggak ngerti. Wis kita turun. Ya wis turun, akhirnya kita prepare tuh wis bersih semua sampah dibawain semua. Salah satu tasnya siapa itu buat tempat sampah. Wis tasnya Raul kalau nggak salah itu buat tempat sampah. Akhirnya kita putusin turun. Jadi kita tuh aku itu nggak sampai ke Pandan Arumnya, apalagi ke Semarnya nggak sampai. Itu berangkat Jumat, itu Sabtu malam. Jadi udah 2 hari di sana ini lo nggak ke puncak sama sekali. Akhirnya wis nggak apa-apa, balik aja, kita pulang aja wis. Pulang. Perjalanan pulang tetap seperti itu. Jadi buat jalan itu ya sih berat. Padahal turun. Terus wis akhirnya apa ya wis lah nggak tak pikir gitu loh Mas. Udah terus pas mau nyampe di hutan pinus itu kok ya memang katanya teman-teman sih, katanya Mas Bayi Zaki itu ada orang yang pelihara anjing memang. Tapi waktu itu ya aku dulu pernah ke sana ya nggak ada anjing peliharaan atau apa. Nah waktu itu Mas mau turun, anjing itu melolong gini, matanya sama mulutnya itu langsung melolong ke arah kita. Anjing itu. Dia jubong-gong itu nggak karu-karuan. Kan takut akhirnya. Nah ya aku kan masih di belakang, posisiku sama Mas Bayi masih di belakang. Lah yang Zaki sama Raul ini sudah duluan turun. Berhubung ada anjing gini, dia lari naik lagi. Jancuk ono asu nang nisor. Heh? Gitu. Lah lapo asu dibos kene gitu. Terus menggos-menggos arek loro. Aduh, sik aku nggak wani. Itu sing Raul. Sik ngenteni nang kene. Wis jarno cek mudhun sik ae. Nggak turun anjingnya, kayak nunggu gitu loh. Akhirnya kan mau nggak mau, wis banole saya mudun aja, gok kayu dewe Mas. Jadi ayah golek kayu. Jadi cari kayu, tak bawa satu-satu kayu itu. Kan ya takut, bukan kita mau nyakiti enggak, kalau pas tiba-tiba nah ya itu. Akhirnya terus Mas Bayi yang duluan. Jadi anjing itu kayak nungguin gitu. Dari arah bawah itu. Mas Bayi itu dia pergi, tapi cuman minggir terus wuk gitu. Kan takut kan, akhirnya mau, iya apa, sik nang kono gitu. Ya wis akhirnya udah, terus dilempar sama kayu ya, Mas Bayi itu dilempar, tapi memang nggak kena anjingnya, kena tanah gitu, dia takut wis akhirnya lari terus aku turun waktu itu Mas Bayi, Zaki duluan, aku sama Raul akhirnya di belakang. Terus udah
nyampe di base camp kan, nyampe di warungnya Pak Man tadi. Pak Man sempet tanya, ya apa ya foto kok endi mau, udah sampai mana, gitu. Kayak penasaran gitu tanyanya. Nah, Mas Bayi, wah wis gak teko nggone, gitu. Nggak nyampe tujuannya yang jadi terus udah Mas Bayi langsung ke depan di warung gitu ya. Gak lama kan aku datang. Pak Man bilang gini, Mbak, alhamdulillah sampean nggak sampai di atas, dia bilang gitu. Loh Pak, sampean itu aku tujuannya nang kene munggah, aku kepengin nang Semar. Ya amit sewu ya Mbak, sampean iku nang ndukur ono sing ngenteni ya. Katanya aku ada yang nungguin. Sejak sampean budal iku sakjane sampean wis ono sing ngenteni. Aku mau tanya detail, maksud sampean apa Pak Man? Sampean ngomong gitu maksudnya apa? Tapi waktu itu banyak orang. Jadi ada yang beli kopi, ada yang beli ini. Dia ngeladeni pembelinya kan. Jadi aku nggak sempet ngobrol banyak. Udah prepare Mas Baiknya, ayo wis balik langsung ya, langsung balik aja. Udah dari situ, itu kalau nggak salah hari Minggu ya, Senin aku kan langsung aktivitas lagi kan kantor. Ternyata Raul itu baru ngomong, Mbak, sebenarnya pas waktu sampean di atas mau turunan, terus sampean langsung berhenti ngerem itu. Pas pertama kali mau berangkat itu malam, aku ndelok itu bukannya wajah sampean. Raul bilang gitu. Lah kon gak ndelok wajahku iku wajah sopo? Gak ero. Ya wis kok aneh gitu toh. Tuh. Terus pas waktu nyampe di base camp. Sampean kan sempet tolak-tolak. Sampean ngomong, "Loh, kok ini? Itu bukan sampean, wajah itu bukan sampean." Aku malah wedi, Mbak. Makanya selama perjalanan Raul itu loh, biasanya itu ya sama aku kan biasa loh ngobrol itu. Di sana itu nggak banyak ngomong. Ya kalau aku tanya baru ngomong. Kalau nggak tanya ya nggak ngomong dia. Kok aneh gitu, maksudnya banyak diamnya. Aku wedi, Mbak. Jadi ternyata selama perjalanan itu dia sama aku mesti takut, coy. Dia sama aku tuh takut gitu loh maksudnya. Kenapa nggak ngerti, Mbak? Jadi koyok iya sampean. Terus dia bilang waktu kita pertama kali naik sebelum di hutan pinus, ya di hutan pinusnya. Zaki kan di depan. Nah senter itu dimainkan itu sama Zaki. Jadi ke kanan ke kiri senter itu. Pas nggak sengaja ke kanan cahayanya, Raul itu lihat di sebelah kanan itu kayak bukan orang ya, apa ya? Kemarin sih dia bilang sama tahu kayak yang di film itu kayak goblin kayak gitu loh. Jadi telinganya lebih telinganya panjang, cuman dia nggak perhatikan bawahnya. Gendut, ya nggak hitam ya biasa kayak orang gitu. Cuman dia lihat matanya aja itu merah, ininya panjang. Dia nggak perhatikan lebih. Dia seret gini tuh sudah ketakutan. Jadi ternyata dia malam waktu kehujanan itu kan langsung dibuat tidur. Iya betul. Dia itu maksudnya dia ketakutan. Dia bilang gitu. Terus anaknya lagi itu sudah sampai rumah. Aku sakit. Jadi maksudnya mencret, Mas. Itu buang air itu sehari itu sampai berapa kali itu. Itu air, keluarnya air gitu. Jadi saya kayak lemes gitu. Ya aku nggak ngerti. Jadi yang aku di sana perut rasanya kayak dipeluwentir itu. Jadi pas aku di rumah itu, jadi iya kayak diare. Itu hampir 5 hari atau 6 hari gitu. Kayak gitu. Nah itu terus setelah itu kan aku ngubungi Mas Bayi. Dia sempat kontak aku sih. Ya apa Mbak, sehat ya bilang gitu. Aku kok mencret ya Mas. Terus setiap kali malam itu aku mesti mimpi. Mimpiku itu apa? Aku nyampe di atas. Aku nyampe di Semarnya, tapi sendirian. Itu setiap malam gitu terus, tapi nggak ada yang aku lihat, nggak ada apa-apa. Jadi aku mimpi kayak aku naik seperti biasa, terus aku di sana ngecamp, tapi aku sendirian, gitu loh. Terus besoknya mimpi gitu lagi, besoknya mimpi gitu. Ya nggak ada yang terlihat, nggak ada siapa-siapa. Cuman anehnya kok aku terus mimpi itu. Nah yang jadi penasaran kan sampai sekarang itu aku masih belum kesana lagi kan. Sebenarnya aku pengen tanya Pak Man itu.
Jadi sempat dia bilang itu waktu saya mau berangkat malam mau prepare tas itu di depan itu, saya tuh ngeliatin sampean karena saya tidak kenal sama sampean. Jadi saya bingung antara wajahnya yang mana yang benar. Katanya itu berubah-ubah. Jadi habis lihat kayak aku, kayak bukan aku, kayak aku. Jadi dia ngeliatin itu kan nggak kenal aku tuh Mas, nggak pernah ketemu. Sing asli ki sing ndi sih wajahnya. Kayak gitu. Aku dulu ya nggak ngerasa itu Mas Idris. Cuman aku sempat kontak waktu ngobrol sama Mas Bayi setelah pulang itu kan, tak tanyai, apa ya Mas kok wingi itu kok mesti aneh gitu loh. Iya Mbak, saman waktu terakhir ke Ranu Kumbolo itu Semeru kita bareng-bareng itu saman ya nggak seperti itu gitu loh, selalu lancar aja. Tapi kok kemarin itu loh, lah ya Mas aku yo nggak ngerti. Padahal ya tas lo wis tak gawo no. Kok koyok gak kuat gitu loh. Apa nasi gandoli dah. Nah. Terus aku ya, aduh aku nek nggak ngerti aku Mas gitu. Itu sempat penasaran, terus aku di kantor itu ada temanku, satu kantor itu dia agak sedikit tahu gitu loh, maksudnya taunya itu bukan orang pinter, enggak, maksudnya ya kayak indigo bisa lihat gitu, bisa interaksi. Dia bilang, sampean waktu mau berangkat pamitan ke anak-anak, aku menikah munggah gitu. Aku ngerasa aku nggak kayak biasa nih Mbak, aku ndelok sampean tuh kayak sedih gitu. Kepingin ngomong ojo budal po Mbak, jangan berangkat po. Cuman aku ya nggak enak, aku ya ngerti sama lah hobine naik lah ya. Kenapa Mbak Saman kok ngerasa gitu? Nggak ngerti, aku nggak ngerti. Dia bilang itu. Nah, pas waktu aku malam pertama yang kehujanan itu kan sempat foto-foto ngawur tuh kan, tak bikin status, tak bikin nggak ada yang lihat kan, nggak ada yang komen ya wis, tak matikan datanya. Setelah pulang nyampe rumah kan tak nyalakan lagi, aku mau hubungi suamiku, Ki aku udah mau pulang, tak bilang itu. Oh ya wis ya. WA itu masuk buahnya. Jadi komen. Jadi yang sebagian bisa ngelihat atau apa dari foto gitu ya. Ya itu banyak yang ngelingkari satu tempat. Jadi satu tempat itu dilingkari, hampir beberapa orang yang komen itu yang dilingkari sama satu tempat. Iku lo pocong katanya gitu. Nah kan kita waktu kehujanan itu kan berteduhnya waktu mendirikan flysheet-nya itu di pohon-pohon pisang itu. Oh, pantesan. Nah itu kan jadi, aku lo nggak ngerti, saya bilang gitu. Terus katanya si Raul juga sempat ngomong, Bu aku kayak ketok-ketokan kayak pocong kayak duduk, habis gak wani ngono, kayak bilang gitu dia dibuat. Terus kemarin kan aku ada pemikiran yang mau cerita ini ke Kembara Sunyi. Setelah sampean telepon itu, besoknya itu aku nelpon Mas Bayi lagi. Maksudnya aku mau apa ya, step by stepnya itu maksudnya mau Mas bener nggak waktu itu kita seperti ini gitu. Udah, iya Mbak, memang seperti itu. Dia sempat bilang kayak gini sih, di Anjasmara itu ya mungkin hampir sebagian gunung ya, sama tadi juga bilang kayak perempuan kalau mens ya di istilah tidak diperkenankan. Tapi waktu itu aku nggak mens, ya nggak mens, tapi kok ngalami seperti itu, istilahnya seperti itu. Nah yang kedua, orang punya apa namanya? Pegangan. Punya pegangan di cekelan kan biasanya orang mungkin buat apa gitu ya, nggak ngerti. Kayak seperti itu orang yang punya pegangan, atau yang kedua kita punya perewangan tapi yang kita nggak tahu gitu maksudnya. Nah kalau di Anjasmara ada yang punya pegangan atau tanpa sengaja kita punya perewangan, itu dia nggak bisa nerima, dia nggak mau nerima orang yang dengan ada pegangannya atau seperti itu. Dia akan peka karena sebelumnya itu Mas Baik juga pernah cerita nganterin temennya, nganterin orang itu dia ada kayak pegangan gitu loh Mas. Nggak tahu ceritanya bagaimana itu, katanya sempat pernah sampai dibanting di atas. Kontak fisik. Kontak fisik sampai seperti itu. Mungkin waktu itu aku apa ya ada salah satu temanku sih Mas, cuman bilang aja awakmu ono mbae tah gitu, maksudnya ada yang ngikutin. Selama ini aku nggak pernah ngerasa sih, cuman memang
kayak pas sendirian gitu. Sering ngerasa kayak aku memang nggak dewian gitu loh, cuman dampingi, iya gitu. Seperti itu. Nah kemungkinan ya itu tadi yang dari gunungnya nggak suka tahu karena aku ada yang dampingin nah, ya seperti itu. Jadi ya karena kontak fisiknya nggak sampai seperti yang temannya Mas Baik tadi, jadi mungkin aku dibuat sakit atau mungkin sudah diperingatkan dari awal, awas mungkin kata-kata tadi ya seperti tadi ya. Nah terus yang katanya Pak Man aku berubah-ubah wajah itu ya itu aku mungkin sendiri itu mungkin itu juga. Terus ada yang Pak Man juga sempat bilang katanya aku di atas sudah ditungguin. Udah ditungguin untuk apa aku juga kan nggak tahu. Tujuannya entah itu bagaimana nantinya kan aku juga nggak tahu. Yang pasti kan aku nggak sampai di Pandan Arum atau di Semar kan nggak sampai, hanya di bawahnya aja terus kita pulang. Jadi sampai sekarang masih misteri gitu loh Mas, jadi opo sing waktu itu jadi masih belum menemukan jawabannya. Iya, mungkin dari pengalaman yang Mbak Nuri sampaikan barusan, mulai dari wajahnya berubah-ubah, kendala dalam perjalanan, terasa berat dan sebagainya, itu ada hikmah yang Mbak Nuri dapat nggak dari perjalanan tersebut itu loh, untuk diri Mbak Nuri sendiri mungkin? Hikmahnya ya, aku pernah ke Semeru tahun 2016 itu kan, aku kalau naik gunung kan keluarga pasti aku kan mesti izin kan ya. Jadi ya waktu itu memang yang di Semeru kan memang sudah beberapa bulan sudah di planning. Jadi aku izinnya kan sudah lama, sudah tahu nanti bulan segini, tanggal segini aku mau ini sama. Jadi kan oke ya. Jadi kan udah jauh-jauh hari. Kalau ini. Nah waktu itu kan aku berangkatnya kan kalau nggak salah hari Jumat itu aku izin seminggu sebelumnya kayaknya. Kurang dari seminggu kayaknya. Terus mau berangkat itu kan anakku yang kecil ini dia kayak bisa merasakan hal gaib seperti itu. Waktu berangkat kan suamiku masih posisi kerja kan belum pulang itu. Kayak nggak boleh gitu loh Mas, kayak nuangis. Padahal sebelumnya itu aku sudah ngomong, maksudnya sama anak-anakku yang pertama sama yang kedua sudah ngomong, Mama besok mau naik gunung. Nah adiknya juga udah tahu gitu loh, maksudnya Mama biasaan naik gunung kan gitu kan. Jadi tak tinggal ya Dek sebentar, Mama mau naik gunung gitu loh maksudnya. Terus oh iya, ya kayak boleh gitu. Iya, tapi pas aku mau berangkat nangisnya itu loh kayak orang apa ya, nangis gitu terus. Kayak seperti itu. Terus ya lucunya juga sih ya, waktu udah nyampe rumah itu suamiku itu kan agak lucu gitu kan ngomongnya. Jadi nyampe di rumah itu ya cuman bilang gini, mau udan-udan kok munggah. Nang malah enak ya bilang gitu. Loh, berarti masih tidak oleh ngono ta. Ya bukannya gak oleh ya gak popo, ya bebas aja. Cuma kan lebih enak kan nang omah. Nah kata-kata seperti itu kan modelnya kayak mau kopeng gandoli tapi 50% di sini. Iya seperti itu ya, seperti itu ya kan. Ya tak batin karuan nek memang gak oleh yang mending ngomong gitu loh maksudnya. Gak usah wis nang omahe kan gitu. Baik gitu ya. Ya, timbangane kene yo gini kepikiran juga ya. Ya di situ aku baru kali itu kan dulu seringnya kan maksudnya sebelum nikah kan masih sering gitu intens lah naik gunung itu kadang sebulan sampai 2 kali gitu dulu itu ya nggak jauh ya masih dari Semaling ya Arjuna Ulirang sekitar sini ya. Terus setelah nikah kan sempat berhenti lama terus kemudian baru ini kan anak-anakku udah mulai agak besar jadi masih bisa ditinggal dan suamiku kan juga tahu kalau aku memang hobinya naik gunung. Jadi kadang aku kalau mau naik yang ngomong, maksudnya aku kepingin ini. Jadi selama aku naik gunung kan suami bisa jagain anak-anak kayak gitu ya, seperti itulah istilahnya ya. Jadi dia memang maksudnya ngerti gitu loh. Jadi aku nggak pernah naik sampai beberapa hari, paling maksimal itu ya 2 hari 3 hari seperti itu. Ya terus ya itu yang kemarin itu. Ya mungkin pada saat itu suami Mbak Nuri sendiri antara ngizin apa tidak masih belum los gitu ya. Masih belum los. Mungkin hikmah yang bisa diambil ketika kita berpergian kemanapun, entah itu ke gunung, entah itu kita wisata,
hal yang paling utama adalah izin dari keluarga. Seperti itu, seperti itu, seperti itu. Ya, mudah-mudahan cerita ini bisa diambil hikmahnya oleh semua teman-teman Sobat Gembara, dan tentunya aku, Mbak Nuri, dan teman-teman yang ada di sini juga bisa mendapatkan pelajaran dari kejadian yang sudah dialami Mbak Nuri. Terima kasih sekali Mbak Nuri atas kehadiran dan waktunya. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di waktu-waktu selanjutnya. Iya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.